Hai Weekenders, apa kabar? Dari beberapa minggu yang lalu itu kepikiran ya, gimana caranya bikin lasanya yang ramah di kantong gitu ya. Pertama adalah lasanyanya sendiri, lasana sheetnya itu harus yang murah gitu ya. Nah kepikirnya ya udah ganti aja, coba pakai pangsit gitu ya. Nah yang kedua itu adalah yang mahal adalah mozzarella ya. Nah mozzarellanya perlu bikin sendiri. Nah yang mozzarellanya nanti kapan-kapan aku share ya, kita bikin sendiri. Kali ini lebih ke bikin lasanya dengan bahannya dari pangsit. Kita cobain yuk, kita mulai dulu. Oke, pertama kita bikin lasanya sosnya dulu ya. Jadi di sini kita bikin bolognese gitu ya. Pertama kita masukkan dulu 2 sendok margarin. Ya, kita biarkan sampai kemudian meleleh semuanya. Baru kita masukkan bawang bombay, itu aku pakai setengah butir bawang bombay ya. Kita potong-potong kecil-kecil. Seperti ini kita oseng sampai nanti di pinggirannya ada sedikit warna coklat gitu ya. Berarti kan udah matang teman-teman. Nah berikutnya kita tambahkan daging cincang. Nah daging cincang ini teman-teman boleh ganti dengan ayam cincang, sosis yang potong-potong kecil-kecil gitu ya. Sesuai selera aja. Seperti ini sampai dagingnya warnanya udah agak sedikit coklat. Aku tambahin air untuk membantu mempercepat dan meratakan kematangan dagingnya ya teman-teman. Seperti ini kita aduk-aduk aja dulu. Nah, sampai sudah matangnya merata, kita tambahkan gula dan penyedap rasa. Nanti teman-teman jangan menambahkan garam ya, karena nanti kan kita sudah akan tambahkan saus, jadi rasanya pasti udah asin. Jadi jangan tambahin garam biar nanti nggak keasinan. Oke, nah berikutnya kita masukkan saus tomat. Nah, saus tomat ini aku pakai botol yang sedang. Itu hampir habis ya teman-teman, jadi biar cukup nih nanti satu wadah gitu ya, kayak gini aja kita aduk-aduk sausnya, kita pastikan tercampur semuanya. Tadi pakai airnya cuman sedikit ya teman-teman, hanya sekedar untuk biar dagingnya matangnya merata aja. Oke, nah terus aku tambahkan black pepper ya, jadi kalau lada hitam, kalau misalnya teman-teman nggak ada pakai merica juga boleh ya. Oke, nah terus aku tambahkan oregano, basil gitu ya, daun oregano dan basil kering, kebetulan di rumah ada gitu ya. Kalau rasa bolognese asli kita memang harus tambahkan basil dan oregano ya teman-teman, jadi biar rasanya itu pas banget. Oh iya, kalau misalnya teman-teman mau lebih praktis lagi boleh juga ya beli langsung aja saus bolognese yang instan seperti itu. Jadi tinggal tambahkan daging, sosis atau ayam untuk pencampurnya. Nah setelah itu ditutup ya teman-teman biar matangnya merata. Nah ini aku tambahin wortel. Ini salah satu tips hemat juga ya, jadi biar dagingnya nggak terlalu banyak kita campurkan aja pakai wortel. Nah berikutnya yang kedua adalah kita bikin saus bechamel atau saus putihnya ya teman-teman. Pertama itu kita masukkan dulu, ini aku pakai 6 sendok makan margarin. Karena anak-anakku tuh doyan banget justru malah saus bechamelnya gitu ya. Jadi aku banyakin banget nih yang ininya. Kemudian sama ya, kalau saus bechamel itu antara mentega, margarin dan tepung terigunya itu komposisinya sama. Jadi kalau teman-teman pakai 6 sendok margarin berarti tepung terigunya juga 6 sendok ya. Seperti ini harus diaduk cepat, jangan ditinggal. Pastikan tercampur rata. Nah, kalau sudah kelihatan agak ada bulir-bulir kita masukkan susu. Nah, karena tadi aku pakai 6 sendok, itu susunya juga 600 teman-teman. Gampang kan jadi ngafalinnya ya. Jadi 6 sendok mentega, 6 sendok terigu, dan 600 ml susu gitu. Oke, tinggal dicampur seperti ini. Jadi masukkan susunya sedikit demi sedikit ya teman-teman biar nggak menggumpal. Dan gunakan api cenderung kecil gitu ya. Aduk terus sampai seperti ini biar nggak ada gumpalan. Dan yang terpenting adalah memasukkan susunya perlahan-lahan aja ya. Jadi kalau tadi aku itu sampai kurang lebih 6 kali. Jadi sekali tuang maksimal 100 ml aja teman-teman. Oke, aku tambahkan garam dikit ya teman-teman buat perasa, dan aku tambahkan juga cheese keju parut sedikit gitu ya biar nanti lebih cheesy gitu rasanya. Oke, nah seperti ini, kalau sudah kental seperti ini berarti udah selesai. Kita bisa angkat ya teman-teman. Tanda matangnya juga di pinggiran-pinggirannya itu sudah ada buih-buih mendidih seperti ini.
ya. Nah, kentalnya seperti ini teman-teman, perhatikan nih ya, seperti ini ya. Oke, udah selesai, kita bisa matikan. Nah, ini bedanya lasanya biasa dengan pasanyanya kita. Jadi ini kita pakainya pangsit ya teman-teman. Pilih pangsit yang bisa goreng dan bisa rebus. Kenapa? Kalau yang rebus itu dia lebih tebal teman-teman, seperti ini. Nah, jadi berarti nanti itu masih akan berasa seperti lasanya. Lasanya kan biasa agak tebal ya. Oke, jadi pertama yang kita masukkan adalah saus becamelnya dulu di dasarnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau yang di dasarnya tipis-tipis aja cukup, hanya untuk melapisi biar nanti nggak gosong. Nah, yang berikutnya kita masukkan dagingnya tadi ya. Oke, itu tadi bumbu bolognese. Nah, ini saya tambahin keju parut, memasukkan di situ. Kemudian, nah pangsitnya itu nggak usah direbus, jadi dalam kondisi mentah seperti itu tinggal ditata aja seperti ini ya teman-teman. Nah, karena dia tipis gitu ya, jadi nggak perlu dimasak, nanti dengan di oven juga pasti matang. Habis itu lapisi lagi dengan saus bechamel, kemudian dagingnya dengan saus bolognese-nya kita ratakan seperti ini. Ya, jangan lupa ya sampai di pinggir-pinggirannya yang penting, karena itu melihat nanti dari pinggirnya mangkok kita lihat ada lapisan-lapisannya, itu menarik sekali gitu. Jadi aku suka kalau sampai pojoknya itu dirapiin gitu ya, pojok-pojok mangkoknya. Nah, tambahin keju, lapisi lagi dengan pangsit. Nanti di atas pangsitnya itu kita masukkan lagi saus bechamel, kemudian daging lagi. Jadi berulang seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti ini kita masukkan saus putihnya, saus becamelnya diratakan. Kalau bechamel pakai spatula aja, jadi itu lebih gampang untuk meratakan ya teman-teman. Masukkan lagi, ini adalah lapisan terakhir dari daging bolognese-nya. Sampai pancinya aku bawa ya, wajannya aku bawa. Sayang banget kalau ada yang tersisa soalnya ya, jangan mubazir kan, kita habisin semuanya, jangan sampai ada yang terbuang. Terus tambahin keju, ini adalah lapisan terakhir. Kemudian kita tutup dengan pangsit. Pastikan semua merata, tertutup sampai pojok-pojoknya ya. Jadi kalau perlu misalnya buat nutup yang kecil-kecil, pangsitnya dipotong-potong aja teman-teman. Nah, ini yang terakhir, saus becamelnya itu aku kasih, aduh maaf ya ada yang jatuh ya. Jadi aku kasih tebel banget, karena pasti anakku itu nyarinya justru saus bechamel yang paling atasnya, itu dia doyan banget gitu ya. Jadi ini aku kasih banyakkan, kemudian juga ditambahkan keju. Nah, lapisannya kayak gini tadi yang aku sebut teman-teman, kelihatan kan ada saus bechamel, dagingnya, kemudian pangsitnya gitu ya. Kita oven 40 menit 180 derajat. Setelah 40 menit kita angkat dulu sebentar, karena kita mau memberikan keju mozzarella. Aku kasihnya itu di terakhir ya teman-teman, jadi biar keju mozzarellanya itu nggak terlalu matang gitu. Nah, ini nanti setelah ditata kita masukkan oven kembali 15 menit hanya api atas. Ini dia setelah kita panggang dengan api atas, jadi mozzarellanya warnanya udah golden brown gitu ya. Jadi lapisannya juga kelihatan, di sini ada pangsitnya kelihatan, saus becamelnya kelihatan, kemudian daging bolognese-nya juga kelihatan. Pengen cepet-cepet disantap deh. Oke, sebelum kita santap kita tambahin oregano dulu ya, biar aromanya lebih enak gitu. Aku tambahin oregano. Oke, kita potong ya teman-teman untuk melihat lapisan-lapisannya yang setelah kita potong plus creamy dan cuinya. Nah, ini tiba-tiba ada iklan di belakang nih teman-teman. Jadi ini aku udah nggak bisa ngulang lagi. Sebenarnya mau tunjukin ke teman-teman bahwa lapisan-lapisannya kelihatan, kemudian ada creamy-nya, kemudian mozzarellanya yang chewy gitu ya, yang mulur-mulur. Ternyata ada iklan, jadi nggak bisa ngulang lagi. Oke teman-teman, ini dia hasil pasannya kita, pangsit masak ala lasanya dengan budget yang jauh lebih murah dari lasanya. Pasanya ini rasanya tidak kalah dengan lasa yang biasanya teman-teman makan. Selamat mencoba teman-teman semuanya, dan happy weekend!